Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ma yanzuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita dalam mempresentasikan mata kuliah hermeneutika Al-Qur'an. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Schleiermacher Gramatika. Terus Lemah. Dengan rumusan masalah bagaimana pendapat ulama dalam pemahaman Schleiermacher tersebut. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Syatibi mau memahami Al-Quran. Terus yang terakhir, bagaimana cara memahami Al-Quran dalam asbab al-nuzul makro. Lanjut. Terus pengertian hermeneutika gramatika, yaitu hermeneutika gramatika adalah sebuah seni memahami, meminjam bahasa F. Budi Hartiman sesuai tata bahasa. Sedangkan hermeneutika gramatika secara terminologi adalah penafsiran to interpret yang tolak ukur utamanya didasarkan pada analisa bahasa yang digunakan oleh teks itu sendiri. Ketika ia ditulis, dengan begitu seseorang penafsir teks berkewajiban menguasai aspek-aspek ketatabahasaan secara utuh dan menyeluruh ketika mulai berdialektika dengan teks tersebut. Lanjut. Terus ada pemahaman tentang Schleiermacher. Schleiermacher itu sangat menekankan urgensi memedulikan aspek di akroni teks alias perubahan makna teks. Menurutnya, seseorang pemahaman jika ingin memahami seseorang bahasa harus kembali ke pentur dan perdananya, the author and his original audiences. Hal ini benar adanya Walter J. menegaskan bahwa makna atas sebuah kata bisa saja terus bermunculan mengikuti habitatnya. Lanjut. Terus ada juga pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hermeneutika. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Ahmi Al-Syatibi atau yang lebih familiar disapa dengan Imam Al-Syatibi. Menurut Imam Al-Syatibi, ketika seseorang memahami Al-Quran, tugas utamanya adalah menyadari bahwa teks yang dibacanya adalah teks bangsa Arab abad ke-7. Lebih tegas, Al-Syatibi menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran itu hal-hal yang di luar Arab, sehingga paling mendasar untuk menyalami tata bahasa Arab kala itu dan menjadikan hal itu kebijakan dasar dalam memahami
Pemahaman ulama tentang teori gerakan gandanya. Gerakan ganda dalam memahami Al-Quran adalah sebuah proses memahami yang berangkat dari situasi saat si pembaca membaca teks, flashback menuju konteks turunnya Al-Quran. Dalam hal ini asbab al-nuzul makro, dan kembali lagi konteks saat membaca teks untuk berkontekstualisasi dengan zaman modern. Sedangkan jika menelisik ke kitab-kitab ulumul Quran, Muhammad Husain Az-Zahabi, seorang mufasir, meski memiliki kapabilitas di bidang ilmu nahwu atau gramatika Arab, ilmu saraf, ilmu lughah, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu qiraat. Lanjut. Nah, adapun data sumber yang diambil yaitu YBH Ruprakosa, Approaching the World of Good, Jurnal Orientasi Baru 2018 17 sampai 33. Terus yang kedua, Arif Furqan dan Agus Maimun, metode penelitian mengenai tokoh 2005-21. Terus yang terakhir, Walter J. On Orality and Literacy, USA and Canada 2002 pasal 6. Lanjut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada sebuah kata yang salah, saya mohon maaf, karena saya maklum saya baru belajar. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.